Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema kue pang, atau dalam bahasa Mandarin orang menyebutnya dengan kuofang. Ya. Namun demikian, saya akan membacakan terlebih dahulu kesaksian. Ada 4 kesaksian. Saya juga memperkenalkan pada malam ini ada jiwa baru yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita di sini, yaitu Bapak Jeffrey Sudarso dari Jalan Papandayan nomor 1 Jakarta Selatan. Silahkan berdiri Pak. Ya, kasih salam saudara-saudara yang ada di samping kiri kanan. Bapak Yahweh memberkati. Ya, senang sekali bisa bersama-sama beribadah dengan kita. Amin. Silahkan duduk kembali. Pak Jeffrey ini sebentar akan baptis pembaharuan. Ya. Baik Bapak Ibu, malam ini saya akan bacakan ada 4 kesaksian yang saya pikir cukup bagus, yaitu dari Bapak Daniel Balelang dari NTT, kemudian Ibu Ahwa dari Batam, kemudian Lydia dari Timor Leste, dan Ibu Marno dari Purworejo. Saya akan bacakan satu persatu. Yang pertama adalah dari Bapak Daniel Balelang. Nah, itu gambarnya ya, waktu dia melakukan hukum loa. Shalom Papi Lukas, saya mau bersaksi betapa dahsyatnya Bapak Yahweh dalam hidup kami setelah mengenal dan memanggil nama Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach dan di dalam Ruach HaKodesh. Kami terus setia beribadah hanya kepada Bapak Yahweh, meskipun hanya lewat ibadah streaming setiap Sabat, Minggu, dan hari Rabu, dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi malam ini Pak Daniel menyaksikan kita semua. Saya sampaikan shalom Pak Daniel, Bapak Yahweh memberkati. Saya lanjut. Saya terus mempraktekkan hukum loa seperti yang Papi ajarkan dan sangat-sangat luar biasa sempurna. Terbukti saya telah sembuh dari sakit stroke yang pernah saya saksikan di ibadah akhir tahun kemarin. Waktu itu saya gunakan afirmasi sebelum saya berdoa. Selalu saya kasih pertanyaan pada diri saya untuk melawan pikiran-pikiran liar yang datang begini. Kenapa ya saya sembuh dari stroke ini? Di situ saya mendapatkan jawaban dari pikiran liar, karena kamu adalah anak kesayangan Bapak Yahweh. Singkat cerita, akhirnya saya sembuh total. Setelah saya berdoa, saya seorang fotografer di dunia surfing, juga tukang perbaiki papan selancar, surfing instruktor, dan kami punya usaha surf shop di Rote. Jadi hidup saya lebih di dunia surfing dan saya sangat bergantung pada pariwisata. Nah, sejak pandemik itu, dunia pariwisata total mati. Hampir 3 tahun saya tidak bekerja. Tapi kami dipelihara oleh Bapak Yahweh dengan luar biasa. Haleluya. Bulan Juni kemarin, kamera saya agak bermasalah. Pengen beli kamera dan lensa baru, tapi jujur budgetnya belum cukup.
Lalu saya lakukan hukum loa dengan cara afirmasi terus. Saya katakan, terima kasih Bapak Yahweh, saya sudah punya kamera dan lensa baru. Singkat cerita, ada teman akan pulang ke Amerika dan dia bilang akan kembali lagi di bulan September. Jadi dia katakan, if you needed something from USA, just let me know please. Langsung saya katakan, kalau bisa dapatkan kamera terbaru OMD EM1 Mark III dan lensa baru Mesuiko 100 hingga 400 mili. Ya, 100 sampai 400 mili. Would be nice. Padahal saya belum punya uang cukup. Karena saya juga sedang membangun bengkel kerja papan selancar dan pagar rumah kami. Jadi saya juga lakukan hukum loa untuk itu. Saya tulis 55 kali 5. Singkat cerita, Bapak Yahweh jawab semuanya. Bahkan lebih dari yang saya harapkan. Tanggal 7 September kemarin teman saya bawa kamera dan lensa baru dan beberapa alat kerja papan yang kami butuhkan dari Amerika. Dan kemarin Jumat tanggal 10 September bengkel kerja papan selancar dan pagar rumah kami juga selesai. Puji Bapak Yahweh yang selalu memberkati kami dengan luar biasa. Walaupun dalam kondisi seperti saat ini, sistemnya Bapak Yahweh di dalam hukum loa bekerja dengan sangat sempurna. Inilah kesaksian saya. Saya berharap bisa jadi saluran berkat bagi saudara-saudari dan semua orang yang menonton channel ini. Dan biarlah hanya Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach dan di dalam Ruach HaKodes dimuliakan. Kami terus dukung dalam doa seluruh pelayan dan visi misi Papi Lukas dan keluarga serta seluruh tim keluarga besar Kehilat Alef Tau Magelang. Bapak Yahweh senantiasa memberkati. Amin. Haleluya. Nah, itu adalah kesaksian pertama. Sekarang kita akan lihat kesaksian yang kedua, yaitu kesaksian dari Ibu Ahwa atau Ibu Hartina dari Batam. Saya mau cerita dengan Papi, setelah menerima nama Bapak Yahweh, di hati dan batin saya ada kejadian aneh yang terjadi. Ini sebelum saya dibaptis Papi. 3 hari sebelum dibaptis Papi, waktu itu kakak ipar saya harus masuk rumah sakit awal Bros di Batam. Langsung masuk ruang UGD. Kakak ipar saya ini memang sudah 3 tahun mengalami stroke. Sudah banyak komplikasinya. Pada saat di ruang UGD oleh perawat dan dokter yang sedang bertugas diminta untuk melakukan ronsen paru. Sudah dijelaskan oleh petugas bahwa untuk biaya ronsen yang nilainya 1 juta lebih itu tidak ditanggung BPJS. Dan jika ada keperluan obat-obat yang di luar tanggung jawab BPJS, itu harus ditanggung sendiri. Lalu anak dari kakak ipar saya ini mengiyakan dan harus beri tanda tangan tanda setuju. Lalu setelah melakukan pengecekan pasien, dipindahkan ke ruang isolasi tanpa boleh ada yang menemani sampai 24 jam. Untuk mengecek apakah ada virus yang mereka duga. Esok harinya saya dan keponakan datang kembali ke rumah sakit dan menerima hasil isolasi
yang sudah mereka lakukan negatif. Lalu saya sampaikan pada perawat pesan dari koko saya, istrinya, dia minta dibawa pulang ke rumah saja, rawat jalan saja. Dokter dan perawat izinkan untuk bisa pulang. Tiba saat memberi meterai tanda setuju dibawa pulang, suster mengantar kami ke ruang administrasi. Saya berhadapan dengan orang administrasi rumah sakit. Pada saat saya menanyakan biaya semuanya, dengan terdiam dan heran yang saya rasakan, orang administrasi menyatakan semua biaya sudah dibayar lunas oleh BPJS. Sewaktu kami menunggu di ruang tunggu, sejak datang sampai ke ruang administrasi, saya dan keponakan saya bingung karena kami tidak punya uang untuk membayar biaya yang harus kami bayar. Padahal meterai sudah kami tanda tangani untuk setuju dibawa pulang ke rumah. Sepanjang waktu itu di dalam hati saya terus menyatakan nama Bapak Yahweh di dalam hati dan batin saya. Dulu sewaktu masih memanggil nama lain, saya memang selalu berdoa dan berdoa. Saya merasa mujizat terjadi di hidup saya. Tentang biaya yang harus kami keluarkan itu tidak terjadi. Lalu lanjut cerita sehari, waktu hari pembaptisan, ada juga yang terjadi di luar nalar saya. Pada malam sebelum hari pembaptisan, tiba-tiba keponakan saya datang ke rumah. Baru masuk tanpa basa-basi, langsung memberikan uang 100.000 ke saya. Saya bingung karena saya tidak meminta, dan saya pun bertanya, ini untuk apa? Dia menjawab, dari Tuhan. Saya merasa heran, kok tumben keponakan saya ini bisa berkata dari Tuhan, yang selama ini yang saya tahu dia tidak pernah berkata Tuhan di ucapan kata-kata sehari-harinya. Uang 100.000 itu saya simpan di dompet. Memang pada hari itu di dompet saya belum terisi uang sehelai apapun. Namun pagi harinya, hari pembaptisan, saya menghubungi Papi, minta dibaptis dan menjelaskan keadaan bak air saya jika memungkinkan untuk bisa membaptis. Ternyata Papi bilang tidak bisa, karena di bak itu terlalu kecil, karena seluruh badan tidak bisa menyelam. Pada pagi itu kekuatan Roh Kudus sangat mendorong saya untuk segera cepat dibaptis. Lalu Papi minta saya mencari cara lain. Langsung saya diingatkan, aduh, bentar saudara, ini kok tutup. Saya ulang ya. Saya bingung karena saya tidak pernah meminta, dan saya pun bertanya, ini untuk apa? Dia menjawab, dari Tuhan. Saya merasa heran, kok tumben keponakan saya ini bisa berkata dari Tuhan, yang selama ini yang saya tahu dia tidak pernah berkata Tuhan di ucapan kata-kata sehari-harinya. Uang 100 itu saya simpan di dompet. Memang pada hari itu di dompet saya belum terisi uang sehelai apapun. Lalu pagi harinya, hari pembaptisan, saya menghubungi Papi minta dibaptis dan menjelaskan keadaan bak air saya jika memungkinkan untuk bisa membaptis. Ternyata
Papi bilang tidak bisa di bak itu karena terlalu kecil, karena seluruh badan tidak bisa diselam. Pada pagi itu kekuatan Roh Kudus sangat mendorong saya untuk segera cepat dibaptis. Lalu papi minta saya mencari cara lain. Langsung saya diingatkan pada pantai di dekat rumah. Kalau saudara lihat di foto itu ada pantai, dan di seberang sana itu ada pulau yang nampak lamat-lamat, itu adalah Singapura, ya. Segera saya keluar rumah pakai pesan ojek online. Saya diingatkan nanti kan saya harus video call dengan papi. Sedangkan wifi hanya ada di rumah. Ternyata saya baru sadar, uang 100.000 yang katanya dari Tuhan itu untuk kebutuhan baptis. Uang itu saya harus membeli kuota dan bayar ojek online pulang pergi, dan juga untuk memberi sedikit yang untuk petugas pantai yang membantu memegang HP saya sewaktu saya dibaptis papi. Sungguh luar biasa, Yahweh, saya sangat bersyukur saya diberkati, saya dibaptis dengan tidak kekurangan apapun dan tidak ada gangguan apapun pada hari itu. Puji Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa Yahweh. Itu adalah kesaksian yang kedua. Sekarang kita akan lihat kesaksian yang ketiga, yaitu dari Lydia da Costa dari Timor Leste. Puji dan syukur kusampaikan pada Bapa Yahweh, Sang Pencipta alam semesta, dengan namamu yang kudus. Melalui mempelai HaMashiach Pak Lukas Sutrisno, saya dibaptiskan dengan mujizat Bapa Yahweh yang betul-betul terjadi pada diri saya. Penyakit asam urat yang saya derita selama 1 tahun lebih sekarang sudah sembuh total. Semua ini kuhaturkan kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Amin. Ini sama kasusnya dengan Pak Dr. Suradi. Ketika Pak Dr. Suradi itu dibaptis di Puri Asri, saudara-saudara, maka dia sembuh dari tekanan darah tinggi yang menahun. Yaitu saat dicek darah di Cito, karena dia seorang dokter, dia tahu semua bahwa semua penyakit yang ada di dalam tubuhnya itu hilang. Ya. Saya juga ingat suaminya Cik Lan juga pada waktu dibaptis itu sembuh dari penyakit tulang di tangan yang seharusnya dia operasi. Jadi banyak mujizat-mujizat pada saat orang itu dibaptis. Nah, sekarang kesaksian yang terakhir dari Ibu Marno di Purworejo. Shalom Pak Lukas, ini kesaksian saya yang baru saja kami alami. Dan terima kasih sekali bahwa kami memang betul-betul mengalaminya. Kami bersyukur Bapak Yahweh, bahwa cucuku Veronica Deviana Putri diterima di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan di Jogja. Devi dapat berkat 1 lempeng emas dari seorang ibu yang kasihan melihat ketidakberdayaannya untuk sekolah. Dan seluruh biaya sampai selesai, Ibu Santi yang menyediakannya. Kami memang berdoa melalui meditasi dan afirmasi yang diajarkan Pak Lukas. Amin, haleluya. Dan saat kami ada tekanan dari seseorang, kami sering mengucapkan terima kasih kepada Bapa Yahweh bahwa impian dan keinginan keluarga maupun anak cucu sudah kami terima. Amin, haleluya. Perlu diketahui bahwa berkat-berkat yang Deviana terima ini
Justru Bapak Yahweh kirim dari agama lain, dari orang Muslim. Ada satu lagi kesaksian saya yang ingin saya sampaikan. Saat itu tanggal 10 bulan 9 tahun 2022. Pada pukul 3.41 malam hari, saya memang setiap pagi jam 2 pasti sudah bangun untuk berdoa dan baca firman. Tiba-tiba ada suara secara audible yang jelas sekali masuk sampai ke dalam hati. Namun suara itu hanya firman-Nya saja yang tertulis di Yeremia 3:15. Aku telah memberikan kepadamu orang-orang yang menggembala, yang sesuai dengan hatiku, dan mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan dengan pengertian. Hati saya sangat dipenuhi sukacita, karena memang semua yang diajarkan Pak Lukas memang benar-benar adanya. Dan saya dan seluruh keluarga sangat percaya bahwa Pak Lukas juga termasuk yang diutus Bapak Yahweh untuk memberitakan kebenaran firman-Nya. Dengan ini saya dan keluarga semakin yakin kalau pengajaran dari Pak Lukas memang benar adanya. Saya mengikuti sudah bertahun-tahun. Sungguh Pak, semua impian saya tidak ada yang meleset. Matur nuwun Pak Lukas. Saya juga pernah menjawab dosen dan orang-orang teologi yang dari Malang bahwa kami ini dicap pembohong. Terus saya kirim firman yang artinya bahwa kita semua itu tidak ada yang benar, termasuk saudara juga pembohong. Yang benar hanya Bapak Yahweh. Saya tunggu jawabannya, enggak dijawab. Mungkin malu karena mereka juga termasuk pembohong. Shalom, terima kasih Bapak Ibu Lukas dan keluarga. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Haleluya. Nah, itulah 4 kesaksian hebat yang Bapak Yahweh berikan kepada orang yang mengasihi Dia. Nah, saat ini saudara-saudara, saya akan kembali menyampaikan satu materi yang saya beri tema kue pang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti kita ketahui bahwa istilah kue pang ini hanya dipahami oleh orang-orang Chinese, terutama bagi mereka yang menganut agama leluhur. Kue pang di dalam bahasa Mandarin itu disebut dengan guofang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tradisi kue pang atau saya menyebutnya adopsi anak itu identik dengan merawat anak orang lain yang diperlakukan sebagai anak kandung. Nah, saudara yang terkasih, tradisi ini juga dikenal pada agama atau budaya yang lain. Biasanya orang yang dikuepang atau diadopsi anak oleh orang lain itu mereka kalau di tradisi Jawa itu kadang diganti namanya. Ada yang berkata, oh namanya terlalu berat sehingga susah untuk menjalani hidup ini, sehingga namanya diganti. Itu kalau di tradisi Jawa biasanya ada yang seperti itu. Dan biasanya orang melakukan kue pang itu kalau anak sering sakit-sakitan. Mereka menganggap bahwa hal itu berarti kurang selaras berdasarkan sio dengan orang tua atau yang melakukan kue pang. Artinya begini saudara-saudara, ketika anak saudara itu sakit-sakitan,
atau jalan hidupnya itu penuh dengan kesialan. Kalau di tradisi Tionghoa itu dia bilang, oh ini anak pembawa sial, lebih baik dikuepang saja. Nah kalau di Jawa seringkali kalau istilah yang sama tapi beda, itu namanya suka diganti. Ada yang diganti dengan nama Gobang, Talen, Pengki, dan sebagainya. Tapi saya tidak berbicara tentang tradisi Jawa. Yang saya bicarakan adalah ritual kuepang, ya. Tapi tak ubahnya seperti tradisi Jawa. Misalnya mengganti nama anak menjadi hidup atau selamat. Karena apa? Sewaktu masih bayi seringkali sakit-sakitan. Nah sekarang saudara-saudara, kuepang sendiri itu bertujuan adalah untuk jalan hidup seseorang yang dinilai kurang baik. Cara dari kuepang itu sangat mudah, saudara. Ini yang saya tahu ya. Biasanya keluarga itu akan panggil pendeta. Tentu bukan pendeta Kristen, bukan pendeta agama lain. Mereka dipanggil, kemudian anak yang mau dikuepang itu berapa? 1 atau 2 atau 3? Itu harus jelas. Kalau misalkan, oh yang mau dikuepang itu 3, misalnya. Maka pendeta ini biasanya juga membawa 3 rekanan. Kenapa seperti itu? Karena 3 ini, 3 rekanan, itu untuk mengkuepang 3 anak. Tujuannya apa? 3 orang yang dibawa Pak Pendeta ini, itu mewakili dewa. Dewanya dewa apa? Mau dikuepang ke dewa apa? Nanti kita akan sampai ke sana, saudara-saudara. Dengan harapan apa? Adanya kuepang atau orang tua baru, maka sang anak akan memperoleh rezeki dan jalan hidup yang lebih baik dibandingkan dengan orang tua aslinya. Biasanya, kalau anak itu ciong dengan orang tua aslinya, bisa berakibat sering bertengkar, sakit-sakitan, sulit berkembang, dan lain-lain. Nah sekarang saya akan tunjukkan tentang jenis-jenis kuepang, saudara-saudara. Yang pertama adalah anak asuh tinggal dan dibiayai oleh orang tua asuh. Ya, jadi misalnya ada seorang bayi mau dikuepang ke saya, maka dia akan tinggalkan, ya. Orang tua itu tetapi tinggal bersama saya. Contohnya siapa? Contohnya adalah Angelina Jolie dan Brad Pitt. Dia mengadopsi anak-anak Asia. Ya, anak-anak Asia. Ini waktu dia mengadopsi anak-anak di Kamboja, ya. Nah, anak-anak itu ini disebut dikuepang, saudara, diadopsi, dijadikan anak oleh Angelina Jolie. Tujuan dari kuepang ini sekali lagi adalah agar supaya anak itu hidupnya tidak terlantar. Anak itu hidupnya supaya penuh berkat dan rezeki. Karena di dalam penanggalan Chinese itu ada yang namanya Shio. Shio ini adalah zodiak China yang terdiri dari 12 lambang binatang. Ada tikus, ada babi, ada anjing, ada ayam, ada monyet, ada kambing, kuda, ular, naga, kelinci, harimau, dan kerbau.
Nah kadangkala orang Tionghoa itu kalau mau kawin, itu suka berputar-putar di show, saudara-saudara. Suka ditanya, kamu sionya apa? Kamu sionya apa? Lalu dihitung, ini cocok nggak sio ini? Biasanya seperti itu. Tapi terlepas dari kepercayaan mereka, ini saya sekedar cerita saja, pola mereka seperti itu. Jadi, ketika dihitung, ternyata hasilnya adalah ciong atau pembawa sial, maka tidak segan-segan mereka harus pisah. Itu tradisinya seperti itu, saudara-saudara. Nah, kenapa seperti itu? Karena di dalam hidup manusia itu ada 4 unsur elemen. Sebetulnya pola Ibrani itu sudah mengajarkannya. Ada elemen api, ya, kemudian elemen tanah dan sebagainya. Saudara bisa lihat materi saya yang judulnya Adam serupa dengan Elohim. Jadi saya tentu tidak akan mengajarkan ini lagi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah yang saya katakan kwepang atau mengadopsi anak kepada orang lain. Dan ini hukumnya menurut iman kita itu tidak salah. Ya. Misalnya kalau saudara diadopsi oleh orang terkaya di dunia ini, salah atau tidak? Tidak, nggak salah, saudara. Itu jenis kwepang yang pertama. Jenis kwepang yang kedua, yaitu anak asuh dibiayai oleh orang tua asuh, tapi tetap tinggal dalam keluarga orang tua kandung. Jadi misalnya saya orang tua asuh, saya hanya mensupport dana untuk kehidupan anak itu sebagai anak asuh saya. Dia sekolah saya biayai, dia sakit saya biayai. Itu jenis kwepang yang kedua. Tapi di sini paham Bapak Ibu? Nah, sekarang yang ketiga, jenis kwepang yang ketiga yaitu anak asuh dibiayai dan dibesarkan oleh orang tua kandung, tapi diadopsi kepada dewa-dewa. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kenapa anak ini kok diserahkan kepada dewa-dewa, dikwepang kepada dewa-dewa? Saya ambil contoh, misalnya saja ada anak kecil yang sakit-sakitan, hidupnya juga selalu sial, maka dia dikwepangkan ke dewa laut, yaitu yang dikenal dengan Macopo. Menurut cerita legenda, dewa laut Macopo ini, dia adalah dewa yang pandai membasmi roh jahat, sehingga dikwepangkan ke Macopo, saudara-saudara. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kenapa kok diserahkan kepada dewa? Sebab orang-orang itu khawatir. Yang dikhawatirkan begini, misalnya saya punya anak bayi, dan setelah besar, katakanlah umur 3-5 tahun, hidupnya sial, terus sakit-sakitan terus. Ini harus dikwepang menurut kepercayaan Tionghoa. Begitu dikwepang, saya cari orang, siapa yang mau mengkwepang saya? Yang mau mengadopsi itu siapa? Misalnya seorang konglomerat lah, ya, sebutlah namanya Elon Musk misalnya, ya, anak saya tak adopsi ke Elon Musk. Tapi ternyata Elon Musk sejak mengadopsi anak saya, itu perusahaannya hancur, saudara-saudara. Maka Elon Musk akan menuduh bahwa anak saya itu adalah penyebab
kesialan semuanya ini. Sampai di sini paham? Jadi untuk menghindari tuduhan yang tidak baik, maka yang paling aman itu diserahkan, dikuepang kepada dewa-dewa. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itu sebabnya kenapa harus ada kuepang kepada dewa. Nah, tadi saya katakan pendeta itu diundang, sebutlah 3 anak yang mau dikuepang. Berarti pendeta itu akan membawa 3 perwakilan, mewakili dewa-dewa yang akan diserahkan, akan menerima anak itu. Kemudian nanti Pak Pendeta itu bikin sebuah ritual. Di situ ada bermacam-macam makanan dan sebagainya. Kemudian akan mengambil dupa atau hiyo, dia akan menyembah terlebih dahulu. Dia panggil dewa-dewa itu, saudara. Begitu dewa-dewa itu dipanggil, maka 3 rekanan Pak Pendeta ini itu mewakili dewa itu. Ada juga yang ketika dipanggil itu betul-betul masuk, orang-orang itu kesurupan dewa itu, saudara. Itu ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang tidak. Tetapi secara hukum profetik menurut iman kita, hukum supranatural, itu penyerahan di alam roh itu sah. Kira-kira sampai di sini saudara bisa paham atau tidak? Jadi nanti anak itu, ini orang tua, anaknya di sini, ini orang tua, ini anaknya di sini, dikumpulin. Kemudian Pak Pendeta itu mengatakan, sekarang silakan Bapak serahkan kepada dewa. Terserah dewanya dewa apa, saudara-saudara. Kalau di sini disebut dewa laut, Macopo, berarti bisa saja anak ini seringkali kesurupan setan. Sehingga karena sering kesurupan, maka dipanggillah seorang dewa yang bisa ngusir setan. Maka jalan satu-satunya yang dipanggil adalah dewa Macopo. Kemudian yang berikutnya, yaitu ada dewa pencabut nyawa, namanya Wu Changqui, ya, atau dewa Wen Chang Jiun, ya, Wen Chang Dijun, itu dewa kepintaran. Misalnya anak saya itu gobloknya luar biasa, sekolahnya nggak naik-naik, saudara-saudara. Diajari apa saja nggak bisa. Wah, ini sial ini nanti hidupnya. Lalu dewa siapa yang akan diserahkan, atau anak ini mau diserahkan siapa? Tidak mungkin dia akan panggil dewa Macopo, nggak mungkin, saudara. Karena nggak ada kepentingannya. Karena anak ini sekolahnya bodoh banget, maka yang dipanggil adalah Wen Chang Dijun, ya, dewa kepintaran. Nah, anak ini diserahkan, dikuepang sama dewa kepintaran. Dan kalau sudah seperti itu, memanggil ayah dan ibunya, tidak boleh memanggil ayah ibu. Tidak boleh. Tapi dia bisa panggil dengan panggilan paman atau bibi. Kalau dalam orang Tionghoa itu bisa memanggil entio atau ii atau apa begitu, ya. Pokoknya terserah. Tapi tidak boleh memanggil dengan panggilan papi, mami. Kenapa? Karena anak ini sudah diserahkan kepada
dewa, ya, dewa kepintaran tadi, Wen Chang Dijun, ya. Tapi kemudian ada lagi yang namanya dewa pencabut nyawa, yaitu Wu Chang-gui. Kenapa dewa pencabut nyawa ini yang dipilih? Bisa saja karena anak ini seringkali sakit dan mau mati, saudara. Makanya dia tidak akan memilih dewa kepintaran, enggak. Tapi dia akan pilih dewa pencabut nyawa, supaya kalau jadi anaknya dia akan dikasih kehidupan, enggak dicabut nyawanya. Masuk enggak Bapak Ibu? Ya. Jadi macam-macam seperti itu. Mau pilih siapa lagi? Misalnya, oh saya mau pilih penjaga pintu neraka, Giam Loong misalnya. Itu kan dewa Giam Loong, itu kan penjaga pintu neraka. Ya. Maka dia yang dipilih supaya kalau mati jangan masuk neraka. Gitu. Begitu ya saudara-saudara. Kemudian ada juga yang diserahkan yaitu dewa perang Guan Yu. Kenapa? Karena anak ini seringkali dibully sama temannya mungkin. Seringkali anak ini tidak punya nyali, tidak punya keberanian dalam hidupnya. Sehingga dia tidak akan menyerahkan kepada dewa-dewa tadi, misalnya dewa Wen Chang Dijun, atau dewa Wu Chang-gui, atau Macopo, tidak akan. Tapi akan diserahkan kepada dewa Guan Yu. Dewa Guan Yu ini adalah dewa perang, saudara, yang memiliki kehebatan kalau dia berperang. Ya, nah inilah yang disebut dengan Kuepang, saudara-saudara. Sekali lagi, kenapa anak perlu dikuepang? Itu karena ketidakcocokan sio antara orang tua dengan anak. Dan saya tadi sudah katakan sio itu adalah zodiak China yang dilambangkan dengan 12 binatang. Ketidakcocokan sio itu bisa bikin ciong atau sial. Misalnya sakit-sakitan. Orang tua sejak punya anak ini kok perusahaannya menurun. Itu bisa saja dianggap anak itu pembawa sial. Kemudian anaknya itu nakalnya minta ampun. Atau sering didatangi malapetaka. Jadi orang yang dikuepang itu panggilannya jadi berubah. Sama ayah kandungnya, ibu kandungnya, tidak boleh panggil papa mama, tidak boleh panggil papi mami. Kemudian saudara, tujuan kuepang itu juga bisa untuk memancing keturunan. Misalnya ada seorang pasangan muda-mudi yang baru kawin, tetapi ternyata sudah ditunggu dia tidak punya anak. Jadi karena tidak punya anak, ya sudah, dia jadi orang tua asuh, nguepang anak seperti tadi Angelina Jolie dan Brad Pitt, saudara-saudara. Dia karena tidak punya anak, dia nguepang orang lain. Nah, itu tujuannya. Tujuannya adalah supaya ketika dia mengadopsi anak, maka dia kepancing. Sehingga dia bisa punya anak. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tadi kita sudah lihat kenapa orang lebih banyak mengkuepangkan kepada dewa-dewa bukan kepada manusia, karena menurut kepercayaan mereka dewa-dewa itu tidak pernah komplain,
Dewa-dewa itu tidak pernah jengkel ketika diserai anak. Ya. Oleh karena itu, kita harus tahu, kalau dewa-dewa saja bisa seperti itu, apalagi Bapak Yahweh. Bapak Yahweh pasti akan sangat senang ketika kita menjadi anak-anaknya. Oleh karena itu, bagaimana seandainya pernah ada orang yang tanya sama saya, Pak, dulu saya dikuepang oleh dewa ini, ya. Lalu bagaimana saat saya sudah percaya kepada Bapak Yahweh? Saya katakan, dirubah pengadopsiannya, bukan lagi kepada dewa, tetapi kepada Bapak Yahweh. Karena firman Tuhan katakan, ya, di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 17, jadi jika seseorang ada di dalam Hamasiah, dia adalah ciptaan baru, hal-hal yang lama sudah berlalu, lihatlah segala sesuatu telah menjadi baru. Jadi Bapak Ibu, ketika seseorang itu percaya kepada Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, maka secara otomatis nama saudara itu tertulis menjadi milik Bapak Yahweh dengan satu syarat, harus dimeterai dalam meterai baptisan. Karena sama saja itu ritual, ya Bapak Ibu. Kalau tadi dengan dewa-dewa saja ada ritualnya, maka kalau dengan Bapak Yahweh juga ada ritualnya, ya. Yaitulah baptisan. Itu sebabnya saya perlu memberitahu tentang format baptisan, khususnya bagi para pendeta yang sudah memanggil Bapak Yahweh. Tolong diperhatikan saat membaptis, karena banyak yang telepon ke saya katakan, Pak, dulu pada waktu saya dibaptis kok tidak dilakukan pemutusan. Lah ini harusnya Pak Pendeta ini memutuskan. Makanya kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya sudah, lakukan pemutusan sendiri. Tapi kalau saya yang membaptis, saya selalu memiliki format yang saya dapatkan dari Bapak Yahweh. Saya dapat langsung dari Tuhan. Formatnya seperti apa? Yaitu, yang pertama, mengucapkan pengakuan bahwa Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus itu adalah Tuhan saya. Karena firman Tuhan katakan, dengan mulut dan lidah kamu mengaku, maka kamu akan diselamatkan. Ya Bapak Ibu, jadi harus ada pengakuan. Makanya saya suruh dia menirukan. Coba kalau saudara pengen tahu, lihat saja di video-video saya tentang saat saya membaptis pembaharuan. Selalu orang saya suruh menirukan, supaya format firman Tuhan itu terpenuhi, yaitu dengan mulut dan lidah mengaku, kamu akan diselamatkan. Begitu Bapak Ibu. Kemudian setelah itu, yaitu mengucapkan pemutusan hubungan dengan sesembahan yang lama. Ya, itu harus. Dia ditanya dulu kamu waktu percaya itu apa yang kamu percayai? Itu harus diputuskan. Ya. Ini tidak menyangkut dan tidak bicara masalah agama, tapi ini bicara alam supranatural. Ya Bapak Ibu. Jadi mengucapkan pemutusan hubungan dengan sesembahan yang lama. Kemudian yang ketiga,
membuat perjanjian untuk setia dan tidak kembali ke tempat yang salah. Itu saya ambil berdasarkan kitab Devarim atau kitab Ulangan pasal 12 ayat 5 sampai 6 dan ayat 13 sampai ayat 14. Baru setelah itu pembaptisnya yang berdoa. Saya biasanya mengucapkan kalimat seperti ini. Sesuai dengan iman percayamu, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, dan di dalam Roh Kudus menjadi pengampunanmu. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, saya berdoa. Amin. Nah, waktu itu baru saya tenggelamkan, saudara. Jadi sekaligus saya ngasih tahu ini agar semua pendeta atau para gembala yang melakukan baptisan itu pakai pola seperti itu. Ya, jangan cuma didoain saja, ya, tapi lakukan pola ini. Ini pola format yang saya dapatkan dari Tuhan, bukan dari buah pikiran saya. Kenapa kita perlu melakukan baptisan, saudara-saudara? Karena kita tahu bahwa baptisan itu adalah merupakan simbol. Merupakan simbol dari penguburan. Saudara bisa lihat nanti di kitab suci masing-masing, di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 4, dan Kolose 2 ayat 12. Jadi ketika kita ditenggelamkan, itu secara hukum alam supranatural, itu adalah kita dikubur, kita mati, saudara. Ketika kita keluar dari air, itu kita bangkit. Gambarannya seperti itu. Makanya Yesua berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Jikalau kamu percaya kepadaku, kamu akan hidup lagi walaupun kamu sudah mati. Jadi sangat luar biasa. Dan saya biasanya melakukan pemutusan hubungan. Itu saya doa seperti ini. Bapak Yahweh, saya berdoa untuk saudara saya, sebut namanya. Sebentar lagi akan saya baptis, dan ketika dia keluar dari air, namanya akan tertulis dalam kitab kehidupan. Oleh karena itu saya patahkan segala kuasa kutuk, baik kutuk keturunan. Nah, kita mengucapkan kutuk keturunan, itu alam semesta, itu sudah langsung tahu apa yang saya maksud dengan kutuk keturunan itu. Bisa saja ketika dulu dia diadopsi oleh dewa-dewa, itu harus diputuskan. Tapi kita kan tidak tahu dewanya apa. Tetapi kalau kita berkata, saya putuskan dari kutuk keturunan, maka alam semesta itu otomatis paham. Karena saya selalu mengatakan bahwa alam roh itu adalah cerdas dan tunduk pada ucapan kita. Ketika kita menyebut seperti itu, dia sudah tahu arahnya kemana. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika saya berdoa seperti itu, saya juga katakan dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, saya patahkan segala kuasa kutuk keturunan, kutuk sakit, penyakit, malapetaka, kemiskinan, kegagalan, kami tolak di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Baru setelah itu saya format yang terakhir. Ketika orang itu sudah ada di depan, saya tumpang tangan, saya katakan sesuai dengan iman percayamu, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, dan di dalam Roh Kudus. Itu sebabnya kenapa pada waktu dulu dibaptis dengan menggunakan nama lain, itu sama saja kita dikuepang. Betul nggak Bapak Ibu?
Kita dikuepang. Dikuepang pada nama Arab dan Yunani. Paham nggak saudara? Itu sebabnya kenapa harus diputuskan. Karena ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Artinya apa? Ketika kita dulu diikat, dikuepang dengan nama yang salah, spiritnya akan tuntut kita. Dia akan berkata, Tuhan itu milik saya loh. Ayo kita pakai logika, saudara. Saya ketemu dengan seorang pendeta. Saya kasih tahu, dia sudah panggil nama Yahweh. Saya kasih tahu, dia jawabnya gini, oh nggak perlu. Kan dulu saya sudah dibaptis, kan baptis itu 1 kali katanya. Betul, baptis itu 1 kali. Tapi sekarang bagaimana kalau baptis itu ternyata salah formatnya? Anda dikuepang, diadopsi oleh nama asing yang bukan dari Israel. Apa saudara tidak curiga di situ coba? Makanya saya dengan penuh kasih, saya menyampaikan ini. Sekalipun saudara pikir baptisan pembaharuan itu enggak dihujat di luar sana. Dihujat habis-habisan. Ada yang mengatakan, baptisan pembaharuan itu sesat. Silahkan. Lawang Anda tidak tahu dunia alam supranatural kok. Dengan kita mempelajari apa itu kuepang, akhirnya kita tahu. Ketika kita dulu dibaptis atas nama yang bukan dari Israel, sasarannya nyampe apa tidak ke Bapak Yahweh, saudara? Ya tidak. Itu sebabnya saya katakan, ayo, demi kasih sayang saya kepada saudara, sekalipun saya disesat-sesatkan, nggak masalah, sudah biasa. Tapi saya berdasarkan firman Tuhan dan berdasarkan dunia alam supranatural. Ya. Dan kalau saudara lihat itu saya membaptis di Kasser El Yahud. Kasser El Yahud itu adalah tempat di mana Yeshua dulu dibaptis. Dan itu diakui oleh UNESCO. Bukan di Yardenit, saudara. Kalau Yardenit itu dipakai untuk baptisan, itu ketika dulu Israel perang. Sehingga tempat itu menjadi ajang pertempuran, sehingga tidak boleh ada orang yang ke situ, lalu baptisannya dipindah ke Yardenit. Aslinya adalah di Kasser El Yahud, itu di sisi Israel. Tapi kalau di sisi Yordania, itu namanya adalah Betani Beyond Yordan. Ya. Jadi disitulah, sekalipun itu sungai, tapi disekat jadi 2, saudara. Lucu juga sih sebetulnya. Disekat jadi 2, di sono tentara Yordania, ya. Di sini tentara Israel. Tapi mereka enggak perang ya, kadang ngobrol bareng. Ya, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi itu. Dan saya katakan kita bersyukur dengan kita percaya kepada Bapak Yahweh dan kita dimeterai, diadopsi, dikuepang sama Bapak Yahweh. Maka posisi kita adalah mempelai Hamasyah yang siap menyongsong Tuhan, menyongsong mempelai pria kita di awan-awan. Sekali lagi saya bacakan ayat-ayat yang meneguhkan. Di dalam Yohanes atau Yohanan 1 ayat 11 sampai 12. Dia telah datang kepada miliknya dan miliknya tidak menerima dia. Namun berapa banyak orang yang telah menerima dia, kepada mereka dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam
namanya. Wow, itu luar biasa. Ya, percaya dalam namanya. Namanya siapa? Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Paham nggak Bapak Ibu sampai di sini? Oleh karena itu, melalui pelajaran Koepang ini, saya ingin menghimbau bagi saudara yang masih di Koepang atas nama sesembahanmu yang lama, bukan Bapa Yahweh, ayo segera dilepas. Ikatkan kepada nama sesembahan yang benar. Karena seorang pendeta yang saya tadi cerita, itu ngotot, saudara. Enggak perlu, ya sudah, enggak perlu, ya sudah. Ya. Pak pendeta ini malah marah, saudara. Karena apa? Dianggap saya bikin baptisan kedua. Saya bilang baptisan tetap 1 kali. Tapi kalau baptisannya salah, harus diperbaiki. Saudara di Koepang atas nama, yang kemarin itu, mantan kekasih kita, ya sekarang ikatkan di Koepang menjadi miliknya Bapak Yahweh, saudara-saudara. Karena di kitab Yohanan 1 ayat 12 tadi, setiap orang yang menerimanya akan diberi kuasa supaya menjadi anak-anaknya Elohim. Luar biasa bukan? 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi jika seseorang ada di dalam HaMashiach, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu, lihatlah segala sesuatu telah menjadi baru. Hidup saudara baru. Ketika kita mati, arah tujuan kita pun baru. Percaya deh saudara. Luar biasa sekali Tuhan itu mengadopsi kita, mengkoepang kita. Bahkan ketika kita dalam keadaan berbeban berat, Yeshua katakan, marilah hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayo. Kemarin ada yang tanya sama saya. Pertanyaannya sederhana, tetapi cukup bagus. Pertanyaannya begini, Pak Lukas, saya itu punya pendeta. Pendeta saya itu belum dibaptis pembaharuan. Tapi dia membaptis orang, katanya baptis pembaharuan. Menurut Pak Lukas, boleh atau tidak? Sah atau tidak? Saya jawabnya gampang, saudara. Bagaimana dia bisa memeterai orang untuk menjadi milik Bapak Yahweh, sedangkan dia sendiri belum dimeterai, belum jadi miliknya Bapak Yahweh. Ngerti nggak saudara? Bagaimana saya bisa masuk ke Akmil kalau saya anggota Akmil aja tidak? Kan lucu saudara, ya kan? Saudara membaptis orang, katanya baptis pembaharuan dalam nama Bapak Yahweh, tapi saudara belum dibaptis pembaharuan. Ya bagaimana saudara bisa memeterai orang, sedangkan saudara sendiri belum jadi miliknya? Paham nggak Bapak Ibu? Makanya saya katakan yang berhak untuk membaptis itu adalah orang yang sudah dibaptis pembaharuan. Itu loh. Sekalipun itu bukan jemaat, bukan pendeta Pak. Iya. Sekarang ini kita kejar-kejaran waktu, saudara. Kalau ada saudara yang bertobat terima Bapak Yahweh, cepat ditantang, mau nggak dikoepang sama Bapak Yahweh? Kalau mau, lepaskan koepang yang lama. Amin. Nanti kalau tanya, nanti nggak bisa keluarin akte, boleh lapor ke sini, kasih kirim data sama foto.
Nanti kami yang buatkan. Kita kejar-kejaran waktu loh saudara. Masa kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama. Jadi ayo segera. Mumpung masih ada kesempatan. Engkau yang belum dikuepang atas nama Bapa Yahweh, kuepangkan diri saudara. Amin. Itulah arti dari kuepang saudara. Matius 16 ayat 19. Dan aku akan memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan surga. Wow. Kata kunci-kunci itu bukan satu loh ya. Banyak saudara. Dan apapun yang engkau ikat di bumi akan terikat di surga. Dan apapun yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Itulah dasarnya ayat ini. Kenapa orang-orang diberi hikmat yang sama? Saudara lihat itu, para pendeta, gembala-gembala yang membaptis orang atas nama Bapa Yahweh. Apakah kami saling komunikasi? Tidak, saudara. Kami tidak saling komunikasi. Tetapi kenapa kok mereka bisa punya ide yang sama? Apakah mereka nonton video saya? Ternyata tidak juga. Dapat ilham yang sama. Cuman memang format ini saya sampaikan supaya para gembala juga paham cara membaptis yang benar sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Yang terakhir, ayat yang saya baca. Matius 18 ayat 18. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Wow, kalau Yesua ngomong sesungguhnya, itu sungguh atau bohong? Sungguh, saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Nek di dalam bahasa Jawa mungkin, aku ngomong sak temen-temen nih. Ya, sak bener-bener nih. Ya. Apa saja yang kamu ikat di bumi, akan terikat di sorga. Dan apa saja yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Artinya, saudara terikat apa? Saudara diberi kuasa untuk melepaskannya. Jadi jangan saudara khawatir. Karena Bapa kita Yahweh sudah memberikan otoritas. Saudara terikat dengan perdukunan. Bisa nggak dilepaskan? Bisa. Saudara terikat perjudian, bisa? Bisa. Tidak ada perkara yang mustahil, saudara. Karena Bapa Yahweh melalui Yesua katakan, aku memberikan kepadamu kunci-kunci untuk membuka. Kunci itu kan untuk membuka. Pernah ada satu jemaat, rumahnya mau dijual, nggak laku-laku. Itu kan setelah saya tanya, ternyata dia dikunci. Karena ini dari kepercayaan lain, dia dikunci oleh pemuka agamanya. Dan saya bilang, kita buka, kita berdoa. Membukanya cukup dengan ucapan, dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, dan di dalam Roh Kudus, aku buka kunci dari rumah ini secara alam supranatural. Dan saya percaya rumah ini sudah terjual. Dan hasilnya betul-betul terjual, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, kalau Yeshua itu senang kita dijadikan anak, artinya kita itu dikuepang, diadopsi. Kalau tadi para dewa saja diam, senang menerima manusia, apalagi Bapa Yahweh. Bapa Yahweh pasti senang menerima saudara. Saudara dijadikan anaknya, bahkan mempelainya, saudara. Wow, luar biasa. Makanya di dalam Sinode KPI tidak ada istilah hamba Tuhan, tidak ada. Adanya mempelai. Karena kadang kan orang masih kebawa yang lama ya, saudara. Tuhan, hambamu mohon, hambamu. Tuhan bilang, aku sudah hapus
Hamba itu nak, hamba mohon Bapak. Loh aku sudah hapus. Masa kamu hamba terus? Aku tersinggung loh. Ngerti nggak Bapak Ibu? Saudara itu bukan budak dosa. Tapi saudara adalah mempelai Hamasya. Kedudukan kita itu sangat tinggi, saudara. Oleh karena itu, pergunakan waktu mumpung masih ada. Yang belum dikuepang atas nama Bapak Yahweh, lepaskan saudara kuepang atas nama Bapak Yahweh. Adopsi dengan nama baru. Nama yang ajaib, nama yang hebat, nama dari Tuhan Sang Pencipta alam jagat raya ini. Dan saya katakan, ketika engkau dikuepang atas nama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Kapanpun engkau mati, engkau pasti selamat sampai di Samaim. Ada saudara-saudara kita yang sudah lebih dulu pulang. Saya bilang, selamat jalan. Saya akan susul kamu. Saya akan bertahan terus sampai titik nafas penghabisan. Dan saya akan ketemu engkau kembali. Sekalipun ketika ketemu, beda ya saudara. Wajahnya beda, ya tubuhnya juga beda. Yaitu tubuh kemuliaan. Nah, inilah yang saya bisa sampaikan. Bersyukur dan berbahagialah karena engkau sudah dikuepang oleh Bapak Yahweh. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita berdoa, saudara-saudara. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami tahu bahwa saat ini hidup kami sudah dikuepang, sudah diadopsi melalui darah Yeshua HaMashiach. Sehingga kapanpun kematian itu datang, itu hanya pindah alamat dari dunia yang penuh kegelapan ini, menuju ke negeri cahaya, negeri yang penuh kemuliaan dan sukacita. Di sana tidak ada ratap tangis dan tidak ada malam. Kami percaya Bapa, anugerah-Mu sungguh besar, buat kami tetap bertahan di dalam iman, sehingga kami betul-betul tetap tinggal di dalam anugerah kasih-Mu. Kami tahu bahwa Engkau sangat senang jikalau kami sudah dikuepang atas nama-Mu, sudah diadopsi atas nama-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, meteraikan firman ini di dalam hati umat-umat-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman untuk minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah Hari Raya yang ditetapkan Bapa Yahweh. Hari Raya Yom Teruah atau peniupan nafiri pada hari Minggu 25 September 2022 pukul 5 sore dengan tema Bergumul bersama Yahweh, berdamai dengan diri sendiri. Ibadah pagi digabung sore. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Haleluya. Sekarang kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi peliharakan kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan anak-anak-Mu lebih lanjut dalam tangan-Mu. Bimbing mereka, tuntun mereka, tetap ada dalam jalan kebenaran-Mu.
Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh, we yismereka. Yair Yahweh panau eleka, wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka, wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atapesadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahim teka syekar ala peka westeroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besiem Yeshua Hamashiach beruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yevareka, reis mereka, Yevareka. Yair Yahweh, panaweleka, wikuneka. Yevarekeka, weis mereka, Yevarekeka. Yesayahweh, panaweleka, wikuneka. We Hashem leka, shalom, shalom. We Hashem leka, shalom, shalom. Yevarekeka, weis mereka, Yevarekeka. Selamat malam, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Haleluya. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua
yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mipal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya